Nah, kalau kita tidak banyak berinovasi, tidak banyak berkreatif, kita hanya rutin-rutin saja, ketinggalan. Jangan, Mbak. Ya, Anda harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang hidup di tanah air yang subur ini. You punya apa saja di sini. Mining lengkap. Ya, tanahnya subur. Mau tanam apa bisa. Tinggal mikir. Pikirlah nanam apa nanti. Yang paling produktif, efektif, efisien. Kalau terjadi sesuatu, misalnya krisis pangan. Ya, kita tidak bisa makan beras lagi. Gandum tidak datang. Pasti banyak Indonesia pilihan. Nah, pikirkan. Istirahat itu relatif seperlunya. Jangan mengada-ada. Ya, mentang-mentang kerja, istirahatnya harus ke London. Istirahat ke Paris, jangan. Istirahat yang proporsional saja. Yang penting ada rileks. Tapi kesemuanya ini harus diberikan konsumsi. Cara makan, ini penting. Manusia kalau masih muda, dulu saya seperti Anda, bukan main itu nafsu makannya itu. Ya, kali ini kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, sakit. Oleh karena itu, makanlah. Makan itu rezeki kita. Tapi ingat, makan ini harus terkendali. Ada suatu ajaran agamanya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi orang tidak boleh rakus. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan segini masih tahu. Saya mengharapkan, berpesan kepada generasi muda supaya tetap tekun belajar dan berjuang secara kreatif dan inovatif dengan semangat yang berkobar-kobar agar kita tidak tertinggal oleh bangsa lain. Khususnya di era globalisasi sekarang. Ya, sekarang ini eranya global ini. Semuanya bergerak. Nah, kalau kita tidak banyak berinovasi, tidak banyak berkreatif, kita hanya rutin-rutin saja, ketinggalan. Jangan, Mbak. Ya, Anda harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang hidup di tanah air yang subur ini. You punya apa saja di sini. Mining lengkap. Ya, tanahnya subur. Mau tanam apa bisa. Tinggal mikir. Pikirlah nanam apa nanti. Yang paling produktif, efektif, efisien. Kalau terjadi sesuatu, misalnya krisis pangan. Ya, kita tidak bisa makan beras lagi. Gandum tidak datang. Pasti banyak Indonesia pilihan. Nah, pikirkan generasi muda. Teliti itu. Bagus, Mbak, pertanyaannya ini, Mbak. Karena kita dulu mau berjuang mengusir penjajahan ini. Kalau Mbak lihat sejarah, kita modalnya yaitu nasionalisme dan patriotisme itu. Itu dikobarkan lewat organisasi pemuda. Sehingga pemuda semuanya itu bangun ingin dia merebut kemerdekaan. Dia dengan cara non maupun kooperasi maupun non kooperatif dengan penjajah. Waktu ditempuh ya dengan jiwa kebangsaan yang kuat. Misalkan waktu itu ada parlemen Belanda, kita boleh duduk di situ. Jadi dengan dua motif tadi, orang Indonesia terpupuk rasa kebangsaannya dan patriotismenya untuk bersatu padu. Makanya pada waktu 1908 itu dinamakan tahun kebangkitan bangsa. Mulai ada lahir Budi Utomo. Kemudian 20 tahun kemudian terjadi para pemuda yang berorganisasi itu datang ke
Jakarta, Batavia namanya, dia mencetuskan Sumpah Pemuda itu. Belum ada, bangsa belum terbentuk. Tetapi dengan Sumpah Pemuda itu, secara de facto bangsa itu ada. Mereka mengatakan kita satu tanah air. Apa itu? Tanah air Indonesia. Kita satu bangsa. Bangsa apa itu? Bangsa Indonesia. Dan kita punya satu bahasa persatuan, bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Tiga inilah semacam monumental. Ya. Yang namanya Sumpah Pemuda itu akhirnya terus dipakai berjuang. Dan tadi klimaksnya pada waktu Perang Dunia Kedua ya terjadi. Kita juga mampu merebut kemerdekaan, mencetuskan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bicara masalah nasionalisme, rasa kebangsaan, dan patriotisme, rasa kepahlawanan, ini harus dipupuk. Walaupun tidak menghadapi musuh kayak dulu, tapi musuh kita sekarang justru tidak kelihatan. Ya kan? Apa musuh kita sekarang? Kita melawan sekarang kemelaratan, penderitaan, penyakit COVID ini. Ya? Itu harus kita selesaikan. Tidak boleh ada jarak yang Gini rasio yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Kita sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu kita harus bekerja bersama-sama, sama-sama saling tolong-menolong dan bisa menikmati kesejahteraan yang merata. Nah sekarang ini masih belum, Pak. Ini tantangan bagi Anda semua untuk terus mengisi kemerdekaan ini. Dulu memperoleh kemerdekaan, sudah diperoleh berkat rahmat Tuhan tadi. Kemerdekaan ini harus diisi, bergantian orangnya. Saya mati nanti, yang isi generasi muda. Terus begitu estafet, mewujudkan cita-cita proklamasi, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat tadi, adil dan makmur. Saya ingin menutup dengan ucapan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 untuk Indonesia maju.